warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Audrey Zararianto, NIM A5102000326. Hari ini aku akan menjelaskan sedikit tentang model pengembangan pembelajaran atau model penelitian dari R&D atau bisa disebut dengan Research and Development. Mari disimak. Model penelitian R&D sendiri memiliki beberapa macam-macam model penelitian. Yang pertama, ada model penelitian 4D atau 4 dimensi. Yang kedua, ada model penelitian DBR atau Design Based Research. Yang ketiga, ada model penelitian Azure. Dan yang keempat, ada model penelitian Plum. Nah, yang pertama ini ada model penelitian 4D atau 4 dimensi, yang merupakan salah satu metode penelitian dan pengembangan. Model 4 dimensi sendiri digunakan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran. Sesuai dengan namanya, model 4 dimensi terdiri dari 4 tahapan utama, yaitu pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran. Sekarang, saya akan menjelaskan beberapa dari tahap penelitian dari 4 dimensi. Tahapan yang pertama, define atau pendefinisian. Tahapan ini sendiri merupakan tahapan analisis kebutuhan. Dalam pengembangan produk pengembangan, perlu mengacu kepada syarat pengembangan, menganalisa, dan mengumpulkan informasi sejauh mana pengembangan perlu dilakukan. Dalam tahap pendefinisian, terdapat 5 kegiatan yang dapat dilakukan, yaitu analisis awal, kemudian analisis peserta didik, kemudian analisis tugas, kemudian ada analisa konsep, dan yang kelima ada perumusan tujuan pembelajaran. Nah, tahapan yang kedua ada desain atau perancangan. Terdapat 4 langkah yang harus dilalui pada tahapan ini, yaitu penyusunan standar tes, kemudian ada pemilihan media, pemilihan format, dan yang terakhir ada rancangan awal. Lanjut ke tahap develop atau pengembangan. Tahapan ini digunakan untuk menghasilkan sebuah produk pengembangan. Tahapan ini sendiri terdiri dari 2 langkah, yaitu penilaian ahli dan uji coba pengembangan. Kemudian ada tahapan disseminate atau penyebar luasan. Tahapan ini digunakan untuk mempromosikan produk hasil pengembangan agar diterima pengguna oleh individu, kelompok, atau sistem. Tahapan utama dalam tahap disseminate yaitu validation, testing, packaging, serta diffusion and adoption. Kita lanjut ke model penelitian yang kedua, yaitu DBR atau Design Based Research. Model penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang didesain dengan pendekatan DBR atau Design Based Research atau juga biasa disebut dengan desain berbasis penelitian. Untuk mengembangkan bahan ajar vokalisi bertema. Adapun desain awal penelitian yang dirancang dari awal mula penelitian, proses penelitian, hingga akhir dari penelitian. DBR sendiri memiliki 4 tahapan, yaitu tahap pertama identifikasi dan analisis masalah, yaitu mengidentifikasi masalah yang akan diteliti, sebab akibatnya, dan solusi pemecahan masalah tersebut. Tahap yang kedua yaitu perancangan, yaitu merancang solusi terhadap masalah tersebut, beserta dengan program-program yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran, serta persiapan tempat, peserta didik, waktu, dan lainnya. Tahapan yang ketiga yaitu siklus berulang, yang berisi siklus pengenalan dan pelatihan. Tahapan yang keempat yaitu refleksi, yaitu merefleksi terhadap informan untuk mendapatkan model pelatihan apa yang sesuai. Kemudian lanjut ke model penelitian yang ketiga yaitu Azure. Model penelitian Azure sendiri adalah model pengembangan media yang dapat membantu guru dalam memadukan jenis media untuk kepentingan pembelajaran dalam kelas. Model Azure sendiri didesain untuk membantu guru memanfaatkan media yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan di dalam kelas. Nah, model Azure sendiri memiliki beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu analisis peserta didik.
Guru harus menganalisis atribut peserta didiknya. Harus ada fokus pada analisis karakteristik peserta didik yang terkait dengan hasil belajar yang diinginkan. Tahapan yang kedua yaitu menentukan standar dan tujuan atau capaian. Guru harus menyatakan standar dan tujuan pengembangan media pembelajaran yang digunakan dalam menilai keberhasilan peserta didik, mungkin juga untuk proses penilaian dalam pembelajaran. Yang ketiga, atau tahap yang ketiga, yaitu memilih strategi, teknologi, media, dan materi. Strategi yang berpusat pada peserta didik tentunya disepakati lebih efektif. Yang harus diingat bahwa setiap guru adalah unsur penting dalam memberikan materi dalam pembelajaran berlangsung. Tahapan yang keempat yaitu memanfaatkan teknologi, media, dan material. Dalam memanfaatkan teknologi, media, dan material harus memastikan bahwa rencana yang dilakukan bisa berkontribusi penting pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tahapan yang kelima yaitu menarik partisipasi peserta didik. Membuat rencana tentang bagaimana pembelajaran akan secara aktif melibatkan peserta didik dalam setiap materi yang akan diajarkan di dalam kelas. Tahapan yang keenam adalah evaluasi dan revisi, yaitu mengevaluasi dampak produk yang kita kembangkan sebelumnya pada pembelajaran siswa. Ini termasuk ya dalam evaluasi strategi pengajaran, teknologi, media, materi yang digunakan, dan setiap fitur yang akan kita kembangkan. Seperti contohnya, apakah tujuan pembelajaran yang sudah dibuat sudah terlaksana dengan baik? Nah, contohnya seperti itu. Kita lanjut ke model yang terakhir yaitu PLOM model. Model penelitian PLOM adalah model pengembangan yang sangat intens dengan subjek penelitian. PLOM model sendiri memiliki 3 tahapan, yaitu yang pertama, tahap analisis pendahuluan, yaitu melakukan analisis kebutuhan dan konteks, mengkaji literatur, mengembangkan kerangka konsep, atau teori untuk penelitian. Tahapan yang kedua yaitu pembuatan prototipe. Adalah tahapan yang didesain interaktif yang terdiri dari literasi. Nah, masing-masing menjadi mikrosiklus penelitian dengan evaluasi formatif sebagai kegiatan penelitian yang paling penting. Tahapan ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan dan menyempurnakan intervensi. Tahapan yang ketiga, yaitu tahapan yang terakhir, adalah fase penilaian, yang merupakan semi evaluasi sumatif untuk menyimpulkan apakah solusi tersebut sudah terlaksana dengan baik atau belum. Nah, itu tadi yang merupakan model pengembangan dari R&D. Nah, dari keempat model tersebut, mungkin yang paling membedakan atau yang paling menonjol, yang terlihat berbeda, terlihat dari tahapan-tahapan yang dilalui setiap model penelitian. Karena setiap model penelitian memiliki cara atau tahapan atau langkah-langkah yang dapat membangun atau membuat keberhasilan dalam setiap model itu sendiri. Nah, segitu aja sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan, terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.